Halo sahabat pertanian skala rumahan. Di depan ini ada 3 buah cabai yang lagi saya amati dengan 3 metode pemupukan yang berbeda. Saya jelaskan lagi secara cepat ya. Yang ini menggunakan media tanam full organik dan juga pemupukan full organik. Yang tengah ini menggunakan media tanam semi organik, media tanam organik pula, namun pemupukan menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616. Jadi metode tanam yang ini menggunakan semi organik, sedangkan yang satunya sebelah sana. Nah, sedangkan yang ini menggunakan cara penanaman anorganik. Namun media tanamnya ini menggunakan tanah biasa dicampur dengan tanah prakaran bambu. Dan pemupukannya ini juga menggunakan NPK 161616 atau NPK Mutiara ya. Yang ini dan yang ini menggunakan pupuk yang sama, sedangkan yang sebelah sana bukan full organik. Sekarang tanggal nih di jam sekarang tanggal 8 Juli atau memasuki 42 HST. Seharusnya kemarin pada saat 40 HST harus diberikan pemupukan lanjutan ya, namun karena 2 hari ini tuh hujan terus, jadi pemupukan saya pending ya. Namun pada 40-an HST ini, anggap saja ini 40 HST ya, walaupun 42 HST, saya akan sedikit menggambarkan pertumbuhan ketimbang yang kemarin di 30 HST atau 35 HST gitu ya. Jadi pada masuk minggu ketiga itu tanaman yang tengah ini ternyata penyalip yang ini ya. Jadi pada minggu pertama dan kedua tanaman yang full organik bisa mengimbangi yang menggunakan NPK Mutiara. Namun akhirnya memasuki hari 40 atau lebih tepatnya memasuki minggu ketiga atau 30 hari ke atas, yang ini sudah mulai menyalip yang ini. Jadi sekarang mulai terlihat antara pemupukan organik dan non organik ya. Dengan pupuk organik buatan saya sendiri, yaitu pupuk kaya nutrisi, masa vegetatif dia hanya bisa mengimbangi nih, dia hanya bisa mengimbangi sampai umur 20 atau 21 hari lah, masuk minggu ketiga. Setelah minggu ketiga itu dia langsung mulai tersalip dan masuk minggu keempat 28 HST atau minggu kelima sekarang nih 42 HST dia udah KO. Dari segi pertumbuhannya nih paling pendek ya. Sekarang dia terlihat paling pendek. Walaupun sebenarnya ini juga nggak pendek-pendek banget. Hanya saja yang tengah ini dan yang sebelah kanan ini emang tumbuhnya sangat super ya. Ini polybag juga kemarin media tanam udah saya rubah, dan tadi barusan saya kasih tambahan kapur dolomit ya untuk mencegah air hujan yang berlebih. Kalau dolomit saya belikan melata. Oke, pada konten kali ini kita ukur saja kali ya tinggi pohonnya setelah memasuki 40 HST, 42 HST. Kita ukur dari yang yang full organik. Tingginya itu sekitar 47 cm. Kalau dibilang ini pendek, sebenarnya ini juga nggak pendek-pendek banget itu. 47 cm masuk usia 40 hari ya. Tapi karena kebanting sama yang sebelah kanan ini, jadi ini terlihat sangat kecil sekali loh. Dengan percabangannya ini ada 1, ada 2, namun percabangannya belum tumbuh berkembang ya. Kalau berdasarkan pengamatan pertama saya ini,
yang paling bagus sih menurut saya malah yang tengah nih ya, walaupun dia tidak tumbuh terlalu tinggi namun dia sudah ada 3 percabangan. Jadi nanti ketika berbuah otomatis yang tengah ini menghasilkan buah paling banyak. Walaupun yang sebelah kanan itu juga di atas sudah mulai pecah cabang 2 ya. Kalau yang di bawah ini kan dia di bawahnya nih sudah tumbuh batang sendiri 1, 2 dan beberapa batang lainnya kemarin sudah saya buang ya, yang ini juga dan yang itu juga, karena kita melihat tanamannya juga. Ini kita ukur nih ya, kita ukur dia yang paling tinggi ini tingginya sudah mencapai 58 cm. 58 cm guys ya sahabat tani. Terlihat nih penggaris panjang 60 cm. Kalau kita ukur dari pucuk daun tertinggi, pucuk daun ini nih dia sudah tembus 60 cm. Tapi kalau kita ukur dari perpecahan cabang nih, perpecahan cabang kan di sekitar sini nih ya nih, di sekitar 57 cm nih, 57 cm. Jadi tingginya udah setengah meter ya. Ini besar loh. Tapi karena yang ini saja nih raksasa, jadi ini lihat kecil, apalagi yang itu. Sekarang kita coba ukur satu lagi nih. Kalau yang ini tuh ini 60 cm sudah lewat ya. Jadi dia perpecahan cabangnya aja nih. Cabang itu lebih dari 60 cm. Sungguh luar biasa. Dan kalau diperhatikan sepertinya ini sudah memasuki masa peralihan ya, karena saya lihat di atas itu sudah ada apa namanya kayak percabangan ini, kayak bekal-bekal buah udah mulai kelihatan. Ini kalau diukur tingginya tuh sekitar 60 di sini ya, 60, nah hampir 70 cm. Sungguh luar biasa tingginya ya, 70 cm. Ini penampakan dari atas. Kita mulai dari sini dulu ya. Ini untuk daun yang organik itu dia masih tergolong bagus, walaupun kemarin sempat terkena hama thrips, namun masih bisa teratasi. Sedangkan yang ini yang semi organik dia sedikit lebih parah terkena hama thrips kemarin ya. Namun sudah ditangani juga dengan melakukan penyemprotan rolling. Ini kalau dilihat juga sepertinya akan mulai tumbuh bekal bunganya. Dan yang ini yang paling besar, ini pun juga sama, hampir terkena thrips yang parah, namun sudah sempat diobati. Dan ini percabangannya ya, sudah mulai kelihatan bakal tumbuh bekal buah ya. Nah, ini dilihat ini sangat tinggi sekali nih. Nah, ini yang tumbuh sedang-sedang saja, namun dia percabangannya juga tidak kalah tinggi ya. Sepertinya ini percabangan yang ini malah bakal menyalip yang ini nih. Kan tingginya tuh udah sedikit lagi sama, dan ini pun nggak kalah tinggi. Namun minusnya yang ini ya, tuh sempat terkena thrips, jadi daunnya keriting-keriting begini. Tapi nggak apalah, karena yang kita amati itu pertumbuhan dan buahnya nanti ya. Karena saya juga masih baru pertama kali nanam cabai dan sekaligus mengamatinya. Ini ya. Ini kalau cuaca hari ini cerah, mungkin nanti sore akan saya berikan pupuk